Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Eko Prabowo, NIM 1901550068, kelas B1, Prodi SI, Fakultas Teknologi Informasi. Di kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah instalasi sistem operasi yang diampu oleh Bapak Isworo Nugroho, SE, AKP, MKom, saya akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk interaksi antara sistem operasi dengan user. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus Anda lakukan jika di pojok kanan bawah pada sistem operasi ada notifikasi low disk space. Lalu yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang disk management system yang ada pada sistem operasi. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana bentuk interaksi antara sistem operasi dengan user? User interface adalah cara atau mekanisme user melakukan interaksi dengan program, sehingga user dan program dapat berkomunikasi. User interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user. Di sini ada berbagai macam bentuk interaksi antara sistem operasi dengan user. Yang pertama ada direct manipulation atau pengoperasian secara langsung. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh dari direct manipulation yaitu di sini kita akan melakukan perintah drag and drop. Kita ingin memindahkan file ini ke file yang lain. Di sini kita klik, tahan, lalu kita drag ke folder yang kita inginkan. Contoh saja kita ke folder ini. Lalu kita lepaskan. Nah, folder yang kita pindahkan sudah berpindah ke folder yang lain. Di situ contoh yang pertama untuk direct manipulation. Lalu bentuk interaksi yang kedua yaitu menu selection atau perintah sesuai dengan menu yang terdaftar. Di sini kita ambil contoh, kita ingin melakukan perintah kepada file pajak Fajar. Kita klik kanan di file, lalu kita disuguhkan beberapa perintah atau menu yang bisa kita pilih. Di sini ada open, edit, new, print, cut, copy, delete, rename. Di sini menu yang sudah tertera sudah disediakan oleh sistem. Tinggal kita apa yang kita inginkan untuk perintah file tersebut. Contoh saja kita ingin copy file ini ke folder lain. Contoh kita klik copy, lalu pilih folder yang kita inginkan, klik kanan lagi. Di sini akan muncul menu lagi. Lalu kita klik paste. File yang kita copy sudah tercopy di folder yang lain. Lalu untuk bentuk interaksi yang ketiga yaitu form fill in atau fill in form atau memberi petunjuk kepada user untuk melengkapi data. Contoh yang pertama di sini contoh dari fill in form tampilan web. Berikut adalah tampilannya. Lalu untuk contoh yang kedua untuk fill in form tampilan manual. Di sini kita akan tulis manual. Lalu yang selanjutnya bentuk interaksi yang keempat yaitu command language atau menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Contohnya di Windows di sini disediakan command prompt. Di command prompt ini sudah disediakan beberapa perintah. Kita sebagai user hanya perlu mengetikkannya dan mengingatnya.
Sebagai contoh di sini saya akan melakukan perintah kepada file yang ada di disk D. Di dalam disk D, contohnya di sini sudah saya buat file cover. File cover di sana akan kita berikan perintah. Contoh di sini saya akan memberikan perintah untuk menghapus file dari file cover. Untuk perintah menghapus file yaitu erase. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan nama filenya beserta formatnya. Nama file beserta formatnya di objek. Lalu kita enter. Di sini akan mendapatkan hasil yaitu untuk file cover sudah terhapus. Coba kita refresh. Di sini file cover sudah terhapus. Lalu yang selanjutnya, bentuk interaksi yang kelima yaitu natural language atau perintah dengan bahasa manusia. Contohnya seperti saat kita mencari atau melakukan pengetikan di search engine Google. Di situ contoh dari natural language. Untuk yang selanjutnya di pertanyaan yang kedua, apa yang harus Anda lakukan jika di pojok kanan bawah pada sistem operasi ada notifikasi low disk space? Low disk space yaitu di dalam disk sudah mengalami batas maksimal dari apa yang sudah ditentukan. Contohnya, jika ada notifikasi low disk space, ada dua cara. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi kali ini kita akan melakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu kita menuju ke file explore, lalu kita ke disk PC, kita klik kanan local disk C, lalu kita klik properties. Di sini ada command button disk clean up, kita klik. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa file yang bisa kita delete untuk melonggarkan ruang di disk C. Kita checklist beberapa file yang ingin kita hapus, lalu kita klik clean up system file, lalu OK. Itu cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua, klik kanan di Windows. Di sini ada run atau bisa kita Windows R. Kita ketikkan %temp lalu enter. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita delete. Kita Ctrl A lalu delete. Kita tunggu prosesnya. Kita skip. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kenapa ada beberapa file yang tidak bisa di-delete, karena file ini sedang digunakan. Jadi tidak bisa di-delete. Nanti kalau kita sudah melakukan pengclosean di beberapa program, lalu kita delete lagi, file tersebut akan bisa di-delete. Seperti itu. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang disk management system yang ada pada sistem operasi? Disk management system yaitu alat untuk mengelola disk. Untuk prakteknya,
Untuk yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang Disk Management System yang ada pada sistem operasi? Disk Management System yaitu alat yang digunakan untuk mengelola sistem disk. Untuk prakteknya, kita bisa klik kanan di Windows, lalu kita klik Disk Management, atau bisa kita ke Run, lalu kita ketikkan diskmcmt.msc, kita enter. Nah, lalu kita disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Di sini kita bisa melakukan atau memanage sistem disk kita. Contoh saja, kita bisa mengganti letter disk yang kita inginkan. Contohnya di sini disk D, kita ingin ganti letternya atau hurufnya menjadi huruf apa yang kita inginkan. Di sini kita dapat memilih huruf yang kita inginkan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.